Tambah Ajang, cerita rakyat Sumatera Selatan, wilayah Eni. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja beserta permaisurinya. Setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga mendapatkan seorang putra untuk meneruskan tahta kerajaan. Atas persetujuan permaisuri, raja menikah kembali dan mendapatkan seorang putra yang diberi nama Tambah. Tambah tumbuh menjadi seorang anak lelaki yang cerdas namun memiliki sifat yang kurang terpuji. Ulahnya kerap menimbulkan kegaduhan dan berbagai kenakalan-kenakalan lainnya sehingga banyak masyarakat yang resah. Mereka kemudian mengadukan ulah sang pangeran kepada raja. Sang raja tentunya tidak percaya dengan kenakalan yang diadukan warga tersebut. Karena sifatnya tersebut, masyarakat menjulukinya Tambah Ajang. Masyarakat yang sudah muak dengan kenakalan-kenakalan Tambah kemudian berniat mencelakakannya. Berbagai usaha mereka lakukan untuk membunuh Tambah. Namun karena kesaktian yang dimilikinya sejak lahir, semua usaha masyarakat tersebut gagal. Kenakalan Tambah akhirnya sampai juga ke telinga raja. Untuk meredam kemarahan warganya, raja kemudian mencari akal agar bisa memberi pelajaran kepada Tambah agar bisa lebih baik dan bertanggung jawab. Raja mengatur siasat untuk menugasi Tambah membuka lahan pertanian baru di hulu dusun. Tambah menuruti perintah sang ayah dengan bekal secukupnya. Dia kemudian berperahu ke hulu kerajaan. Setibanya di hutan yang dimaksudkan oleh ayahnya, dia mulai mempersiapkan diri untuk membuat kebun. Keesokan harinya, dia mulai menebas lahan hingga tak terasa hari sudah mulai malam. Dia pun tertidur kelelahan. Alangkah terkejutnya dia ketika keesokan harinya lahan yang sudah ditebasnya kembali seperti semula. Hutan belantara, pohon-pohon yang ditebanginya kemarin sudah kembali berdiri kukuh. Dengan rasa heran dia kembali membabat lahan tersebut. Ketika malam berganti, ia kembali terbengong-bengong menyaksikan lahan yang dibabatnya kembali utuh. Kejadian ini terjadi berulang-ulang hingga 7 hari. Karena penasaran, Tambah berniat untuk mencari tahu. Seperti biasa, dia membabat hutan di siang hari. Ketika hari mulai gelap, dia kembali ke pondoknya dan mengintai apa yang terjadi. Tepat ketika tengah malam, muncul sosok makhluk tinggi besar yang membangkitkan lagi pepohonan yang sudah dibabatnya. Melihat hal tersebut, Tambah menjadi marah dan keluar menantang si makhluk gaib tersebut. Setelah berkelahi selama 7 hari 7 malam, akhirnya Tambah bisa mengalahkan makhluk gaib tersebut. Sebagai permintaan maafnya, makhluk gaib tersebut mengembalikan tebasan hutan yang sudah Tambah lakukan 7 hari sebelumnya. Ia juga bersedia menolong Tambah untuk menanami dan menjaga perkebunan tersebut. Setelah semua dirasa siap, Tambah mengundang ayahnya dan penduduk desa untuk membantunya menanam padi. Melihat luasnya lahan perkebunan tersebut, raja sangat puas. Tidak terasa beberapa bulan berlalu, Tambah kembali mengundang ayahnya dan penduduk desa untuk membantunya memanen padi dari kebunnya. Hasilnya sangat melimpah, semua kebagian padi karena padi-padi tersebut sangat banyak. Raja menyuruh Tambah untuk menjualnya ke kerajaan Palembang. Atas restu kedua orang tuanya, berangkatlah Tambah ke hilir kerajaannya. Di perjalanan, Tambah menemukan sebuah desa yang aneh. Desa tersebut tidak berpenghuni, namun ketika malam mulai tiba, banyak musang-musang yang turun dari pepohonan yang secara ajaib menjadi manusia ketika menyentuh tanah. Rupanya penduduk desa tersebut terkena kutukan dari Serai Jantan, seorang pendekar sakti. Penduduk desa tersebut meminta bantuan dari Tambah untuk membebaskan kutukan tersebut. Tambah menyanggupi untuk menolong, dia pun menantang Serai Jantan bertarung. Pertarungan ini juga memakan waktu yang sangat lama hingga akhirnya Serai Jantan mengakui kekalahannya. Dia menghilangkan kutukannya kepada penduduk desa dan juga memberikan mantra santri kepada Tambah jika suatu saat Tambah membutuhkan bantuannya. Penduduk desa sangat bersuka cita, mereka menganggap Tambah sebagai pahlawan bagi mereka.
Setelah masalah di desa tersebut selesai, Tambah berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menjual hasil panennya. Singkat cerita, Tambah berhasil menjual hasil panennya dan mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Dengan sukacita, dia kembali ke kerajaannya dan menyerahkan semua hasil yang didapatkannya kepada orang tuanya. Melihat perubahan yang ditunjukkan oleh Tambah, Raja sangat terharu. Niatnya untuk mengubah tabiat anaknya sepertinya sudah berhasil. Akhirnya dia menobatkan Tambah sebagai penggantinya. Kerajaan pun menjadi lebih makmur dan sejahtera.